Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Kembali lagi dengan saya, pemirsa SHMH sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia dimanapun Anda berada, yang saya hormati, yang saya cintai, dan saya muliakan. Kali ini channel Sinau Hukum, Melek Hukum SHMH ada pada video yang ke-407. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah kontroversi atau kontroversial. Maksud saya adalah bahwa kita di Indonesia memiliki kitab undang-undang hukum acara pidana atau biasa disebut dengan hukum formil. Hukum formil itu adalah hukum yang digunakan untuk menjalankan hukum material, atau bisa disebut juga hukum yang mengatur tata cara negara melalui alat-alat negara, dalam hal ini penegak hukum, untuk menegakkan hukum material. Hukum materialnya itu berarti KUHP atau undang-undang hukum pidana lainnya, misalnya narkotika, kesehatan, psikotropika, itu kan di luar KUHP. Nah, cara bekerjanya alat negara atau penegak hukum ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Undang-Undang nomor 8 tahun 1981. Kalau sudah 1981 berarti sekarang sudah 2024, 80 ke 9, sudah berapa tahun itu berarti kan? 50 tahunan ya kalau sampai sekarang, kalau dari 80 sampai sekarang, atau berapa? Nah, silakan dihitung sendiri, saya nggak begitu mahir untuk hitung-hitungan matematika, tapi intinya sudah 81 tahun. Dan itu digunakan. Bagaimana cara menangkap, bagaimana cara menyita, bagaimana cara mengadili, bagaimana memberikan hak-haknya terhadap si tersangka atau terdakwa. Namun saya, SHMH ini dalam mempelajari hukum pidana ini menemukan sebuah kontroversial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saya belum pernah melihat orang lain yang membahas ini, atau mungkin karena saya yang tidak tahu, ataukah sebelumnya sudah ada namun belum saya yang tidak tahu. Namun yang jelas kalau saya membahas ini cukup lama sambil berkelakar dengan teman-teman. Jadi begini rekan-rekan SHMH, kontroversi ini saya temukan sudah lama, namun karena dulu belum ada YouTube ya, jadi ya saya belum membuat videonya. Kan dulu alatnya nggak ada, kalau membuat video harus pakai kamera yang gede-gede itu lah. Kalau sekarang kan pakai HP murah aja udah jadi, kayak HP saya, HP murah. Maka saya dalam kesempatan ini mengambil judul kontroversial di dalam KUHP telah ditemukan, karena saya menemukan itu. Mari kita bahas bareng-bareng. Rekan-rekan SHMH, kalau kita bertanya kepada dosen hukum, mungkin juga kepada guru besar fakultas hukum, dosen, dekan, guru besar, ahli-ahli hukum, pidana khususnya, kalau pertanyaannya seperti ini, pada saat tahapan proses hukum apa penangkapan terhadap seseorang dapat dilakukan oleh penyidik dalam hal ini? Misalnya pertanyaannya seperti ini. Saya hampir bisa memastikan rata-rata jawaban beliau-beliau ahli hukum, dosen hukum, guru besar hukum akan menjawab demikian. Dapat dilakukan dalam tahapan penyidikan, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan. Penyidikan. Berarti kalau menjawab seperti itu, dalam tahapan penyelidikan tidak boleh melakukan
penangkapan kan, menurut yang menjawab tadi gitu kan. Dan saya sering menanyakan itu kepada teman-teman yang kebetulan menjabat sebagai penyidik juga seperti itu. Oh, dalam tahapan penyidikan. Nah, kalau dalam tahapan penyelidikan, lidik boleh atau tidak? Tidak boleh, karena belum ada alat bukti, bahkan belum ditemukan, belum dapat ditentukan itu dalam peristiwa itu tindak pidana atau bukan, melompat nggak boleh. Jawabannya rata-rata seperti itulah, rata-rata. Namun apakah demikian? Nah, itu mengingat kembali lagi bahwa hukum acara kita adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Nah, setelah saya otak-atik lama, ya toh, ternyata ada sebuah pasal, yaitu pasal 16 pada bagian penangkapan, pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHP itu berbunyi demikian. Pasal 16 ayat 1, untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Saya ulangi lagi biar jelas. Pasal 16 ayat 1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Adanya pasal ini, pasal 16 ayat 1 ini berarti bagaimana jawaban rata-rata yang sudah yang selama ini ada, yang rata-rata menjawab bahwa penangkapan itu salah satu upaya paksa dalam rangka penyidikan. Namun di sisi lain ada pasal 16 ayat 1 yang jelas-jelas menyatakan untuk kepentingan penyelidikan. Kalau mendasari pasal ini berarti pada saat penyelidikan pun dapat dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan. Ya kan? Saya ulangi lagi biar gak penasaran bunyinya. Pasal 16 ayat 1, untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Walaupun di sini yang menangkap penyelidik atas perintah penyidik. Namun kan jelas untuk kepentingan penyelidikan, bukan untuk kepentingan penyidikan. Berarti kalau mengacu pasal 16 ayat 1 dalam rangka melakukan penyelidikan, boleh dong melakukan penangkapan. Ya enggak? Nah ini. Namun demikian rekan-rekan, apakah begitu walaupun pasalnya begini bunyinya kan gitu kan? Ternyata kita harus belajar lagi dan kita harus memperdalam lagi. Jadi begini, akan saya uraikan definisi penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Undang-undang ini adalah KUHP. Ini adalah definisi pasal 1 angka 5 KUHP. Jadi kalau digabung antara pasal 16, makna pasal 16 dengan makna pasal 1 angka 5, maka dalam proses mencari dan menemukan tindak pidana, dan ini dalam untuk kepentingan penyelidikan, menjadi boleh melakukan penangkapan. Iya kan? Pertanyaan lagi, walaupun ada pasal 16, apakah ada pejabat yang berani mengeluarkan surat perintah penangkapan, sedangkan proses hukumnya adalah masih dalam proses penyelidikan? Coba diingat, apakah pernah ada? Jelas pasal 16, boleh dalam rangka penyelidikan melakukan penangkapan. Jelas itu. Boleh dicek bunyi pasalnya. Silahkan.
Kemudian andaikan boleh, bukan andaikan boleh, oleh pasal 16 ini, kemudian yang ditangkap itu nanti statusnya apa? Statusnya apa coba? Apa berstatus saksi? Nah, kan ini masih penyelidikan. Belum jelas itu perkara pidana atau bukan perkara pidana, juga belum jelas. Apalagi kepada pelaku atau tersangkanya, belum jelas lagi. Tapi oleh pasal 16 sudah diperbolehkan melakukan penangkapan. Statusnya apa coba kalau yang ditangkap? Saksi. Masa saksi ditangkap? Ya tidak. Kemudian apa? Statuskan tersangka. Lu jangankan berstatus tersangka, proses hukumnya aja masih lidik. Belum ada alat bukti yang dikumpulkan loh. Masih lidik ini. Lidik itu kan hanya untuk menentukan seperti yang saya sampaikan tadi, apakah itu perkara pidana atau bukan perkara pidana. Sedangkan sudah ditentukan perkara pidana saja masih harus dicari lagi apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Itu loh, itu sudah perkara pidana masih dicari lagi apakah bisa disidik atau tidak. Ini ya kasus pasal 16 ini, makanya saya sampaikan kontroversial. Ini sejak saya belajar hukum beberapa kali saya bahas itu sama teman-teman ini untuk menemukan pendapat yang pas. Saya pernah berseloroh begini, bro, kamu kan penyidik, pejabat juga, kenapa nggak tidak berani melakukan penangkapan pada saat penyelidikan itu? Wah, ya nggak berani, lidik itu alat buktinya aja belum jelas, peristiwanya belum jelas kok. Loh, pasalnya ada loh, kan? Pasal burak nggak ada, itu kan ngeyel. Ini loh pasal 16 KUHP itu kan. Wah, ternyata iya. Bunyinya seperti tadi. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dapat berwenang melakukan penangkapan. Ini bikin pusing ini kan. Satu sisi boleh melakukan penangkapan, satu sisi tahapannya masih dalam penyelidikan. Belum jelas perkaranya akan lari kemana. Apalagi tersangkanya kan gitu kan. Pertanyaan saya, kalau di rekan-rekan SHMK ada yang berpendapat, bahkan ada mungkin pejabat penegak hukum yang berani mengeluarkan surat penangkapan dalam penyelidikan, wah ini saya pikir menjadi patut dicontoh, dalam arti patut dicontoh untuk bukan dicontoh ya, tapi patut untuk menjabarkan keilmuan hukumnya gitu loh, kira-kira apa yang dasar hukumnya itu kan. Karena ini kan bertentangan juga atau berkontroversial itu kan, berkontroversi pasal 16 ini. Kontroversinya di mana pasal 16 KUHP itu? Pasal 16 ayat 1 KUHP. Pada pasal 1 angka 20 adalah definisi penangkapan. Pasal 1 angka 20 KUHP. Bunyi definisinya begini. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, ini kalau berbicara terdapat cukup bukti ini, adanya putusan MK ini sudah berubah. Ya sekurang-kurangnya mendasari 2 alat bukti kan gitu. Sedangkan alat bukti itu adalah didapatkan dalam proses penyidikan. Barulah yang terdapat ada 2 alat bukti itu barulah bisa melakukan penangkapan terhadap tersangka atau terhadap terdakwa. Lah ini dalam lidik di KUHP itu sudah boleh nangkap gitu kan. Lanjut lagi pasal yang lain. Pasal 18 ayat 1. Pelaksanaan tugas penangkap KUHP ya ini ya, pasal 18 ayat 1 KUHP. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka, surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka. Nah, penangkapan berarti kalau definisi di sini adalah harus kepada tersangka. Nah, kalau pada saat lidik itu yang ditangkap statusnya apa itu loh. Statusnya apa ini kan. Ini kayaknya ini memerlukan pakar-pakar hukum
ahli-ahli hukum, dosen-dosen hukum, guru besar hukum ini untuk turun gunung ini. Untuk membahas pasal 16 ayat 1 KUHP ini. Apakah ini masih relevan untuk dipertahankan di dalam hukum acara kita, atau memang sudah tidak layak lagi? Karena walaupun ada pasal 16, saya jamin nggak ada yang berani melaksanakan itu lagi saat lidik nangkap itu kan. Kacau balau itu. Dan di sini channel SHMH menemukan kontroversial tersebut. Semoga bermanfaat ini ya, karena apa ya, walaupun merupakan pasal yang ada di dalam KUHP namun tidak dapat dilaksanakan. Karena apa? Karena bertentangan dengan pasal-pasal atau aturan hukum lainnya. Contohnya itu tadi, pasal 1 angka 20 KUHP. Bertentangan lagi juga dengan pasal 18 ayat 1 KUHP. Baru dengan 2 ayat saja dua pasal saja udah bertentangan. Kemudian kalau itu bertentangan, ngapain juga masih ada di dalam KUHP, ya kan? Menu-menuin pasal itu kan. Saya pikir apa yang disampaikan oleh SHMH, Sinah Hukum Melek Hukum pada video ke-407 ini perlu mendapatkan tanggapan ahli-ahli hukum agar ke depan dalam penyusunan hukum acara pidana, karena hukum acara pidana adalah hukum untuk menegakkan hukum material, ya, saya pikir harus ada pertimbangan, harus lebih jeli lagi, harus lebih jelas lagi untuk menyusun, sehingga seluruh pasal itu memang layak dan memang mendasar gitu ya. Jangan ada pasalnya namun tidak dapat dilaksanakan, karena ya kalau dalam lidik mengeluarkan surat penangkapan, digugat oleh yang ditangkap itu selesai itu. Apa dasarnya? Karena yang ditangkap itu harus tersangka. Lah ini lidik, oh ini saya berdasarkan ke pasal 16 ayat 1. Ini undang-undangnya begini, akan menjadi perdebatan hukum ini kalau dilaksanakan. Benar ini. Silakan itu mau penyidik mana saja, penyidik Polri, penyidik Kejaksaan, penyidik KPK, penyidik PPNS yang lain. Coba kalau berani dalam rangka lidik langsung menangkap gitu kan. Walaupun bunyi pasal 16 KUHP pasal 16 ayat 1 KUHP berbunyi begitu. Bunyinya saya ulangi lagi. Pasal 16 ayat 1, untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Ini saya ketawa-ketawa karena geli juga membayangkan kalau sampai ada ini terjadi gitu kan. Ya kan? Pejabatnya yang mengeluarkan surat penangkapan mendasari pasal 16, namun pihak yang ditangkap pasti akan mendasari pasal 1 angka 20 dan pasal 18 ayat 1 gitu kan. Harus tersangka, harus ada bukti. Nah ini baru lidik, belum apa-apa dan nangkap aja, borgol, seret, aduh kacau ini kan. Maka saya berharap apa yang saya sampaikan pada video kali ini untuk beliau-beliau yang kami hormati dan kami harapkan juga ahli-ahli hukum, pakar-pakar hukum untuk membahas inilah. Mengingat KUHP kita sudah 1981 sampai sekarang, dan inilah channel SHMH menemukan kontroversial ini, dan apakah masih layak untuk dipertahankan pasal 16 ayat 1 karena memang kontroversial dengan pasal-pasal yang itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-407 kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, salah ucap yang saya lakukan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tonton seluruh video SHMH, cermati dari awal sampai akhir agar kita setidaknya paham tentang hukum yang ada di Indonesia. Salam SHMH, Sinah Hukum Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.